الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. أوصيكم وإياي بالتقوى الله وقد فاز المتقون كما قال الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka merekalah yang mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami berikan kepadanya kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, terutama kemudahan setelah kematiannya, terutama kemudahan nanti pada hari Al-Qiyamah, dan kemudahan yang ada di kehidupan dunia ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berjanji akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Dan rezeki yang paling utama adalah rezeki dimudahkan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa man adallu mimman ittaba hawah bighairi hudan min Allah. Waman adallu, siapakah yang lebih sesat jalannya? Siapakah yang lebih buruk jalannya daripada orang-orang yang hidupnya hanya mengedepankan nafsunya? Hidupnya hanya mengedepankan keinginan syahwatnya. Siapakah jalan yang lebih buruk daripada jalan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, yang dia menjadi budak nafsunya, yang hidupnya diatur oleh hawa nafsunya, bukan dirinya yang mengatur syahwat nafsunya, tetapi hawa nafsunya yang mengatur kehidupannya. Maka orang-orang yang hidupnya hanya memperturutkan nafsunya, hanya menurutkan keinginannya, hawanya,
Maka orang seperti ini Allah katakan waman adallu, orang yang telah tersesat jalannya. Maka kadar kesesatan seseorang sesuai dengan kadar dia mengikuti hawa nafsunya. Semakin besar pengikutannya kepada nafsunya, semakin besar kadar kesesatannya. Semakin kecil pengikutannya kepada nafsunya, maka semakin kecil pula jalan kesesatan menghampiri dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, la sijna adhyaq min sijnil hawa. Tidak ada penjara yang lebih sempit daripada penjara hawa nafsu. Yang mana manusia hidup di dunia ini sebenarnya terpenjara. Apa penjaranya? Penjaranya adalah hawa nafsunya. Makanya Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini, kata Nabi, adalah penjara orang yang beriman. Penjara orang yang bertakwa. Penjara orang-orang yang baik. Maksudnya adalah dia hidup dikekang, dikelilingi oleh hawa nafsunya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada penjara yang lebih sempit. Tidak ada penjara yang lebih menyakitkan daripada penjara hawa nafsunya. Maka hendaknya kita semua serius dan sungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Yang mana tidak terlihat di zaman ini orang-orang yang melawan hawa nafsunya kecuali sedikit. Seandainya manusia memahami betapa berbahaya hawa nafsu dalam kehidupannya. Bahkan hawa nafsu ini lebih berbahaya daripada musuh di medan perang. Bahkan hawa nafsu ini lebih berbahaya dari hewan-hewan buas yang ada di hutan sana. Seandainya manusia menyadarinya, maka mereka akan bekerja keras untuk melawan hawa nafsunya. Bahkan lebih keras daripada melawan penjajah, orang-orang kafir di medan perangnya. Maka Malik bin Dinar rahimahullah mengatakan, jahidu ahwa'akum. Perangi hawa nafsu kalian. Kama tujahidu a'da'akum. Sebagaimana kalian memerangi musuh-musuh kalian di medan perang. Sudahkah kita mengalahkan? Atau minimalnya sudahkah kita memerangi nafsu kita? Ternyata belum terbukti. Belum terbukti usaha, kemampuan yang kita kerahkan untuk mengalahkannya. Maka Nabi mengatakan afdalul jihad ayyujahidar rajul nafsahu wa hawah. Nabi mengatakan seutama-utama jihad adalah jihad menundukkan hawa nafsunya. Seutama-utama jihad adalah jihad menundukkan hawa nafsunya. Maka penting kita di sini memahami apa itu jihad. Al-jihadu maknanya adalah keletihan. Al-jihadu maknanya adalah kesukaran, kesusahan, kecapean. Maka orang-orang yang berjihad
pasti akan mengalami kelelahan, kesulitan, kepayahan, keletihan yang luar biasa. Maka belum dikatakan berjihad kalau seseorang santai-santai badannya. Belum dikatakan berjihad kalau banyaklah santai dan tertawanya. Belum. Orang yang berjihad itu konsekuensinya sebagaimana makna jihad adalah keletihan, kesusahan dalam mengerahkan kemampuan. Pernahkah kita semua merasakan keletihan melawan nafsunya? Pernahkah kita merasakan kesusahan, kecapean, rasa sakit melawan nafsunya? Sebagaimana keletihan melawan musuh di medan perang? Ternyata belum. Maka pada hakikatnya dia belum berjihad melawan nafsunya. Tetapi yang ada hanya memperturutkan nafsunya. Begitulah kenyataannya yang terjadi di kebanyakan kaum muslimin. Dan kita semua belum merasakan jihad. Belum merasakan jihad melawan nafsunya. Hanya baru berencana. Dan itu pun tinggal rencana. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-jihadu, jihad itu maknanya mengeluarkan segenap kemampuan, mengeluarkan seluruh daya upaya untuk mendapatkan yang dia inginkan, untuk mendapatkan yang dia cintai. Ketika dia menginginkan kemenangan, dia keluarkan seluruh kekuatan dan persenjataan. Ketika dia ingin menundukkan hawa nafsunya, dia butuh kemampuan dan upaya yang ekstra. Maka barang siapa yang belum pernah mengerahkan itu semua, berarti dia belum pernah berjihad melawan nafsunya. Illa qalil, kecuali hanya secuil saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan jihad yang paling wajib adalah yang pertama melawan jiwa, yang kedua melawan hawa nafsu, yang ketiga melawan godaan syaitan, yang keempat melawan fitnah dunia, melawan godaan dunia. Inilah jihad yang sebenarnya, yang kebanyakan kaum muslimin tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza asbaha ar-rajul ijtama'a hawahu wa amaluh." Kata sahabat yang mulia, jika seseorang tiba di waktu pagi, akan berkumpul padanya nafsunya dan amalnya. Maka apabila amalan mengikuti nafsunya, maka hari itu adalah hari yang buruk untuknya. Kita tanya pekerjaan hari ini. Kenapa kita bekerja? Kenapa kita berusaha hari ini? Apakah karena nafsu? Kalau karena nafsu, kata sahabat, itu hari yang buruk buatmu. Dan apabila hari itu nafsunya mengikuti amalannya, maka hari itu adalah hari yang baik buatnya. Maka hendaknya seseorang memperhatikan nafsunya. Jangan sampai hidupnya hanya memperturutkan nafsu, memuaskan keinginannya, yang akhirnya hari-harinya diisi dengan keburukan. Dan juga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, min alamatil ikhlas
di antara tanda keikhlasan dalam menuntut ilmu, la yamilu bihil hawa, buahnya tidak condong dengan hawa nafsu. Maka ketika seseorang menuntut ilmu tetapi mengedepankan hawa nafsu, berilmu mengedepankan hawa nafsunya, sebenarnya perlu dipertanyakan keikhlasannya. Dikarenakan keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu, tandanya adalah tidak condong kepada hawa nafsunya atau bisa mengontrol hawa nafsunya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati kita semua. Nabi mengatakan thalathun, ada 3 perkara muhlikat yang membinasakan. Di antaranya adalah hawa muttaba', adalah hawa nafsu yang diikuti. Betapa banyak kita lihat yang dulunya muslim, kemudian murtad karena mengikuti hawa nafsu. Yang dulunya berilmu, jadi jahil karena mengikuti hawa nafsu. Yang dulunya taat, menjadi pendosa karena hawa nafsu. Yang dulunya baik, jadi buruk karena hawa nafsu. Yang dulunya lurus, siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus, tiba-tiba sesat menyimpang karena hawa nafsu. Maka tidak ada yang lebih membahayakan dalam hidup ini melebihi hawa nafsunya sendiri. Maka benarlah kata Nabi, seutama-utama jihad adalah jihad melawan hawa nafsunya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka Al-Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, al-ilmu laysa huwa bi kathratir riwayah, walakinnahu nurun yakzibuhu Allahu fil qalbi, wa syartuhu al-ittiba' wal firar minal hawa. Yang namanya ilmu itu bukan sekedar hafalan. Yang namanya ilmu itu bukan hanya sekedar wawasan. Yang namanya ilmu itu pada asalnya bukan untuk mencari pekerjaan dunia ini. Yang namanya ilmu syar'i pada asalnya adalah nur, cahaya yang menerangi jalan seseorang. Dan cahaya itu ada 2 syaratnya. Yang pertama mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wal firaru minal hawa. Dan menjauh dari hawa nafsu. Maka barang siapa yang belum bisa menundukkan hawa nafsunya, pada hakikatnya dia belum berilmu, tapi sekedar punya ilmu. Barang siapa yang belum bisa menundukkan hawa nafsunya, maka dipertanyakan keikhlasannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita semua mengoreksi niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Hendaknya kita mengoreksi niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah. Kalaulah ibadah kita ikhlas karena Allah, Allah akan mudahkan kita semua untuk menundukkan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka hendaknya kita semua bersungguh-sungguh, bekerja keras, berletih-letih, bersusah payah untuk melawan hawa nafsunya sendiri sebelum memikirkan melawan musuhnya yang ada di hadapannya. Sebelum dia memikirkan melawan musuh di medan perang, lawanlah musuh dirimu sendiri, yaitu hawa nafsu yang bercokol, yang sesuatu yang dia inginkan hanya berdasarkan nafsunya. Maka itulah yang sepantasnya dia kalahkan terlebih dahulu sebelum dia mengalahkan musuh-musuhnya yang ada di hadapannya. Aqulu qawli hadza
Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abi Syaibah rahimahullah, Asy-syahwa amruha khatir. Hawa nafsu itu perkara yang sangat berbahaya dalam hidup seseorang. Wa syarruha jasim. Dan keburukan yang diakibatkan hawa nafsu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wa kam min abidin lillahi hawadathu asy-syahwa ilal fasid. Betapa banyak yang dulunya ahli ibadah, karena syahwat jadi orang fasik. Wa kam min alimin hawalathu ila jahil. Betapa banyak orang yang berilmu karena hawa nafsu jadi jahil, jadi bodoh dia. Wa kam akhrajat unasan minad din kanu fi nadhrin man ya'rifuhum ab'adun nas 'anil dhalali wal inhiraf. Betapa banyak orang-orang yang kita dulu sangka dia lurus. Kita sangka dia istiqomah. Kita sangka dia akan di atas kebenaran sampai matinya. Ternyata karena hawa nafsu menyimpang dan sesat. Maka tidak ada bahaya yang lebih besar daripada hawa nafsu dirinya sendiri. Maka Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, rubba syahwa turithu haznan tawilan. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsu dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan kesedihan berkepanjangan. Dan juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin ni'al atau min syirakin na'lih. Sesungguhnya surga itu, kata Nabi, lebih dekat daripada tali sendal kalian kepada kalian yang menempel di kulit kalian. Wan naru mithlu dzalik. Dan juga kata Nabi, sesungguhnya neraka itu sangat dekat dengan kalian. Lebih dekat daripada tali sendal yang menempel di kulit kakinya. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan, apa maksud sabda Rasulullah ini? Kenapa Rasulullah mengatakan neraka sangat dekat? Sangat dekat dengan kalian, kata Nabi. Maka jamaah hendaknya harus sadari, jarak kita dengan neraka bisa dikatakan tidak ada jaraknya. Maka silahkan menghitung berapa jarak tali sendal dengan kulit kakinya. Adakah jaraknya? Nabi mengatakan neraka itu lebih dekat daripada tali sendal kepada kalian yang menempel di kulit-kulit kaki kalian, kata Nabi. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, maksud dari ucapan Rasulullah ini adalah betapa mudahnya masuk neraka. Cukup mengikuti hawa nafsu, selesai sudah. Betapa mudahnya masuk neraka, kata Imam Ibnul Jauzi. Simple masuk neraka itu, tidak susah. Cuma satu saja resepnya. Cukup ikuti hawa nafsu, sudah selesai jalan sampai ke neraka. Begitulah dahsyatnya hawa nafsu. Sehingga seakan-akan hawa nafsu inilah yang membuat manusia tidak berjarak dengan neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari musuh terbesar ini. Yang mana musuh terbesar kita bukan teman. Musuh terbesar kita bukan orang yang duduk di samping kita, bukan. Musuh terbesar bukan yang di medan perang. Musuh terbesar bukan tetangga di rumah. Musuh terbesar bukan teman di kantor. Musuh terbesar seseorang adalah hawa nafsunya sendiri. Sadarlah, tidak ada yang lebih besar permusuhannya daripada permusuhannya kepada hawa nafsunya sendiri. Maka kalau ingin marah, kalau ingin kecewa, harusnya marahlah pertama kali ke nafsunya. Marahlah pertama kali dengan hawa nafsunya. Kecewalah pertama kali dengan hawa nafsunya. Bukan dengan yang lainnya. Agar kita sadar, itulah musuh yang sebenarnya yang telah menyusahkan hidup kita selama ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul muslim wa salahul islam wal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.